Fox 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Bersama saya Rau. Dan juga Ivan, ketemu lagi menemani kamu di hari ini, tentunya di satu program kesayangan kita semua. Yes. Yaitu adalah Kinefox. Hai Sobat Fox, jumpa lagi bersama kita. Bener, semoga kamu dalam kondisi yang sehat dan juga tentunya dalam kondisi yang menyenangkan di hari ini. Amin. Gak kerasa ya Roh, sekarang udah mulai fix masuk musim penghujan. Duh, kayak tenggorokanku kayaknya kurang enak deh, Van. Jangankan tenggorokan ya, kalau kamu sakit apapun itu, termasuk lagi berges gak enak badan, aku punya solusinya. Kamu pakai aja minyak kutus-kutus tambah waras. Wow, minyak kutus-kutus tambah waras. Bener. Nih, bisa apa aja nih, Van? Ini bisa membantu menjaga kesehatan kamu, terhindar dari segala masalah kesehatan. Dan ini kalau mau pakai ya, pakai rutin di setiap hari. Dan juga tentunya cara pemakainya gampang banget. Kamu cukup membalurkannya sepanjang tulang belakang, dari tengkuk nih hingga tulang ekor, kemudian masuk ke dalam telapak kaki dan juga di sela-sela kaki serta pada anggota tubuh yang bermasalah. Jadi kalau misalkan sini nggak enak, balurin di sini juga, jangan lupa. Disertai dengan pijatan-pijatan lembut biar tubuh kamu makin rileks gitu. I see. Wah, nanti akan aku coba deh. Harus coba dong. Ini buat kamu juga yang pengen coba nih, langsung aja datang ke Fox Radio Jogja. Ya, betul. Bisa langsung dipesan dan bisa diorder ke Fox Radio Jogja. Langsung datang, kamu bisa pilih produk-produknya dari tambah waras yang lain, termasuk kutus-kutus juga. Ada sabun Tanamu Tanami, minyak Tanamu Tanami, kemudian sabun Kalila, kemudian ada juga yang lulurnya bubuk kutus-kutus. Benar banget. Jadi tunggu apa lagi, biar kamu sehat menghadapi musim penghujan ini. Gunakan produk kutus-kutus tambah waras di setiap hari. Sehat dan sejahtera bersama kutus-kutus Jos. Kita kembali lagi untuk berbincang tentang film-film yang sedang beredar, baik di layar kaca maupun di layar lebar. Bener banget Sobat Fox. Nah, kemarin kan kita sudah memasuki fase edisi di mana kita bahas soal superhero dan lain sebagainya kan. Iya, selamat datang bulan Desember. Kita masuk ke tema yang baru. Bener banget. Tema kita di bulan Desember ini adalah banyak banget, mulai dari seru-seruan, liburan, kemudian masuki hari ibu. Nanti kita juga bahas film-film soal hari ibu. Kalau sekarang kita bakal liburan, bener. Fox. Di bulan Desember ini kita akan banyak sekali bicara tentang film-film yang bertemakan tentang holiday. Nah, ini pas banget karena ini musim atau season di mana kita akan menyambut liburan yang cukup panjang. Di Natal Tahun Baru. Mungkin ini adalah salah satu hal yang dipersiapkan sama kamu. Udah ngambil cuti, kemudian udah siap berholiday bareng. Ya, jadi kita pengen juga tahu teman-teman akhir tahun ini liburan kemana aja. Nah, kamu bisa langsung tulis aja komentar. Di sini kita berinteraksi via komentar. Apalagi buat kamu yang nonton kita di YouTube ya, Row. Kamu bisa subscribe kita di channelnya Fox Radio Jogja. Gitu. Kalau kita ngomongin film nih, syukurnya sekarang sudah bebas dengan berbagai masalah. Kemarin kan COVID-19 sempat menghambat kita untuk bisa menikmati film kan. Kemudian sekarang juga dimudahkan dengan berbagai platform yang memang memberikan layanan streaming. Ya, streaming online udah banyak banget. Dengan berbagai macam film, genre, macam-macam ya. Bahkan nggak cuma film Hollywood aja, film Asia, film Eropa. Pokoknya lebih mudah dibandingkan zaman kita dulu. Kita harus menyewa DVD pada waktu itu, betapa susahnya ya. Masih mending DVD kecil dulu, Laserdisc. Gede banget. Siapa yang hidup di zamannya Laserdisc? Kita. Piringannya besar sekali. Gede banget. Segede piring. Tapi kalau misalkan Sobat Fox sekarang juga lagi pengen nyari-nyari film, beberapa rekomendasi yang udah kita siapin buat kamu. Sekarang juga lagi tayang di bioskop ya, Roh. Itu ada film apa aja tuh? Jatuh Cinta Seperti di Film-film sedang tayang sekarang, dan juga Panggonan Wingit. Panggonan Wingit, Ini filmnya dari Christian Sugiono dan juga Luna Maya. Wow. Ini sekaligus bernostalgia kali ya. Ini ada The Crypto, Digimon Adventure 2, dan juga ada film dari
Ini dari Malaysia. La Luna. Ini drama komedi, mungkin jadi salah satu film yang bisa membuat kamu mempunyai experience untuk mendapatkan sinema yang berbeda, karena kan genrenya dari sekarang kan banyak banget tuh horor. Sekarang mungkin kamu butuh yang namanya film-film komedi dari luar gitu. Buat yang kangen sama Anggini Haq, ada filmnya seru banget, Malam Para Jahanam. Ada juga filmnya Fedi Nuril dan juga Laura Basuki. Finally ya, mereka jadi satu frame. Ini bukan mas-mas yang ini lagi kan, mas-mas yang beristri banyak lagi kan. Kan Fedi Nuril ibaratnya kita mengenalnya dengan mas-mas yang punya banyak istri kan. Ini ada film yang rilis tanggal 7, dijadwalkan rilis tanggal 7, yaitu Rumah Masa Depan gitu. Dan juga film yang sudah ditunggu-tunggu, Wonka. Wah, itu dia nih, satu film yang ini dari artisnya udah mulai campaign dari kemarin-kemarin deh. Oh, fans lo sama dia, sama Timothy Chalamet. Timothy Chalamet, benar. Itu tuh emang kita akan melihat Wonka versi yang berbeda dari sebelumnya ya. Padahal aku lagi nungguin The Dune yang kedua nih, kok gak keluar-keluar ya. Masih lama itu, bulan Maret. Aku udah penasaran banget ya sama. Tapi ternyata kita harus melihat Timothy di The Wonka dulu. Benar banget. Nah ini Ki, kalau misalkan kita ngomongin film ya, aku kemarin barusan namatin satu serial. Ini drama yang tayang di salah satu OTT atau layanan streaming yang mungkin dari sebagian Sobat Fox dan mungkin Kamura udah sempat nonton film ini atau serial ini. Apa tuh? Mask Girl. Bener The Mask Girl ya, itu wanita topeng. Dari Korea. Bener, dari Korea. Itu aku ngerasanya walaupun cuma 7 episode, tapi beneran aku tuh nontonnya beneran terasa kayak lama banget. Kenapa? Karena minusnya ya dari film ini aku rasa alurnya yang terlalu lama. Oh, oke. Kemudian detailnya mungkin saking detailnya, jadi aku ngerasa kayak sedikit boring di tengah-tengah episode gitu. Oh gitu. Tapi ini terbayarkan ketika kamu sudah tahu dan juga dari awal sampai akhir, yang ternyata akhirnya ini tidak bisa ketebak gitu. Nah itu dia, aku baru mau bilang, aku suka banget sama intrik ceritanya. Nah bener, intrik ceritanya tuh emang seru banget, tapi kita emang harus sabar mengikuti ceritanya. Berarti kamu juga ngerasain experience yang sama pas nonton ini kan? Iya, karena udah kayak gimana nih lanjutannya gitu. Tapi itu bikin orang jadi penasaran loh buat ngikutin dari satu episode ke episode yang lain. Nah makanya aku tuh nunggu selesai semua episodenya baru nonton. Oh gitu. Langsung rally maraton. Cuman ya itu tadi efeknya kita berasa kayak nontonnya lama banget gitu. Emang paling bener per episode sih. Oke. Tapi aku juga punya tontonan nih. Apa tuh? Yang gak kalah panjangnya dengan serial yang barusan kamu tonton. Apa serialnya? The Crown. The Crown, salah satu yang tayang juga di OTT atau di layanan streaming favorit kamu, kita yakin. Iya, betul. Itu berapa episode sih totalnya? Kayaknya banyak banget ya. Ini baru memasuki episode yang kedua. Oh, yang kedua. Jadi yang season kedua, season yang kedua. Jadi season yang pertama itu kemarin udah selesai. Terus kemudian di akhir November kemarin mereka meluncurkan yang season yang kedua. Jadi saya belum bisa menjawab pertanyaanmu episodenya ada berapa. Cuma dari kemarin-kemarin kan ini adalah salah satu film, jujur ya, aku tuh kurang begitu bisa mengikuti film dengan intrik sosial, kemudian kayak yang bertemakan kerajaan atau mungkin yang dikaitkan dengan sesuatu hal yang ada di kenyataannya. Ini kan ada di kenyataannya nih tentang The Crown ini, tapi mungkin dibedakan atau difiksikan dengan sedemikian rupa. Jadi sebenarnya The Crown ini merupakan serial drama yang mengangkat kehidupan Ratu Elizabeth II. Nah itu kan. Nah itu kita bisa lihat di yang season yang pertama, memang ceritanya banyak ada bagian yang memang banyak mengungkapkan kehidupan dari Ratu Elizabeth yang kedua, tapi juga dengan salah satu tokoh yang memang dicintai oleh semua orang di dunia, yaitu Princess Diana. Ini bisa jadi salah satu alternatif tontonan nih buat kamu Sobat Fox yang pengen mengangkat atau mungkin menonton tema yang sedikit berat. Bisa nonton The Crown tadi yang memang sudah tayang season yang kedua ya, Ro? Iya, kamu tahu gak sih season pertamanya tuh rilis tahun berapa? Tahun berapa tuh? 2016. Wah. Hiatusnya cukup lama. Hiatusnya cukup lama. Jangan ditanya berapa episode ya. Tapi kalau dari 2016 kan berarti sekarang 4 tambah 7 tahun yang lalu ya.
Ini masih ada korelasinya dengan yang pertama. Iya, jadi season yang pertama memang lebih banyak tentang kehidupan Ratu Elizabeth II. Jadi diceritakan juga tentang momen-momen pentingnya beliau, tentang pernikahannya dengan Pangeran Philip, terus hubungannya dengan sang ayah Raja George yang ke-6, sehingga dia juga pertama kali ketika dia mengemban tugasnya sebagai ratu di usia yang cukup muda waktu itu. Ya, betul. Dan juga di serial ini kita juga tidak hanya melihat Ratu Elizabeth sebagai seorang queen, tapi dia juga berposisi sebagai seorang ibu, sebagai seorang istri. Karena balik lagi ya, walaupun memang jabatannya sebagai seorang ratu, tapi pasti ada kehidupan pribadinya yang lain yang tidak diketahui sama publik. Ya, dan yang di episode yang kali ini kita akan melihat sisi lain dari kehidupan keluarga kerajaan Inggris melalui perspektif Princess Diana. Itu dia nih. Kalau misalkan kamu juga pengen tahu apa sih namanya, kayak yang namanya wanita tuh nggak selamanya berada di belakang. Contohnya The Crown ini kan dia yang diangkat adalah sosok perempuan yang bisa memimpin satu bangsa. Betul. Dengan berbagai hal yang memang tidak terlepas seperti kita manusia biasa ya, punya private life dan lain sebagainya, ngurus keluarga gitu-gitu. Tapi ini ya, menurut aku ini unik ya, bagaimana sih mereka membuat sebuah serial tapi mereka tetap bilang kalau ini adalah sebuah serial fiksi. Jadi kita ini jadi bukan real life autobiografi atau based on true story ya. Jadi kita jangan salah atau salah tangkap gitu. Ya, betul. Kalaupun akhirnya berelasi, bahkan si pembuat serial ini bilang mungkin itu ada unsur ketidaksengajaan seperti itu. Benar, karena tapi lagi-lagi hebat ya mereka bisa buat seperti itu. Aku agak bingung nih mana yang benar, makanya where's the truth where's the imagination tuh kayak tipis kadang banget. Bias kan, kita selalu enjoy nonton, akhirnya kayak yang aslinya kita sebenarnya tahu jadi kayak ketutup sama film yang mungkin kita tonton dengan visualisasi yang lebih baik. Betul, dan mereka totalitas banget kan di dalam membuat kostumnya benar-benar emang seperti aslinya gitu, tapi lagi-lagi dibutuhkan kejelian dan juga itulah kehebatannya film, kehebatannya sinema itu luar biasa. Bener. Ya bisa membuat antara yang asli dengan yang fantasi imajiner tuh jadi tipis ya. Kita nggak ada habisnya kalau kita ngomongin film, karena tugasnya kita berdua adalah ngomongin film Sobat Fox. Ya, betul. Dan kita juga menerima film-film yang teman-teman sahabat Fox ingin ulas, silahkan tulis juga di komen. Bener. Mungkin kayak Raura, Ivan ngebahas film ini dong. Oke, kita dengan senang hati akan boleh banget menerima masukan dari teman-teman semua. Tapi sebelum itu kita pengen ngingetin buat kamu yang sekarang lagi dengerin kita, jangan lupa untuk subscribe channel kita, biar channel kita semakin berkembang. Dan jangan juga lupa love-nya, komen, like, dan juga share ya. Yes. Biar orang-orang tahu juga keseruan kita di hari ini. Oke, kita akan lanjut lagi, tapi tunggu dulu, kita nunggu yang mau lewat. Ini dia. Cinefox. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus.
Tanamu Tanami. Sabun Kalila Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Cinefox. Bersama Raurau dan Ivan di sini di 105,3 Fox Radio Jogja, your soul. Your hits. Kita masih di Cinefox dan juga tentunya di hari ini kita bakal membahas sesuatu yang baru bulan Desember, bulan yang baru ya Rau. Betul. Dengan tema yang baru. Iya. Jadi kita mau ajak nih Sobat Fox untuk siapkan tasnya karena kita mau jalan-jalan. Gimana? Kamu mau jalan-jalan pakai ransel atau pakai koper Sobat Fox? Aku mau pakai topi. Semuanya sama aja, yang penting momennya kamu nikmati aja gitu. Jadi Ivan sama Raurau di episode kali ini mau ngajak Sobat Fox untuk escape dulu. Bener. Untuk jalan-jalan melarikan diri. Dari kesibukan kamu, walaupun ini kita ngomongin film, tapi temanya tentang liburan Sobat Fox. Dan di film pilihan Raurau kali ini, Raurau mau ngajak Ivan dan juga Sobat Fox semua untuk jalan-jalan ke 3 negara. Wow banget kan? Seru banget, 3 negara ya. Ini adalah salah satu film yang cukup fantastis dan juga nggak mungkin kalau kamu nggak nonton. Ya, film ini juga diangkat dari sebuah novel yang berjudul sama, yaitu Eat, Pray, Love. Kayak gimana? Kita tonton dulu trailernya. Ini dia. You will live a long time. Itu dia Sobat Fox, Eat, Pray, Love. Nah, satu film yang rilis tahun 2010 dan juga sempat mengembarkan dunia perfilman pada waktu itu. Karena memang konsepnya berbeda dari film kebanyakan yang rilis di tahun yang sama ya. Iya, dan mereka syuting di Bali. Bener. Julia Roberts. Ini yang kemarin jadi pemberitaan emang pas si Julia Roberts ini ngambil banyak scene di Bali. Iya. Dan sampai nama Indonesia pun ikutan terangkat dari film ini. Iya, jadi film ini diangkat dari memoir, sebuah novel. Jadi sebenarnya cerita ini based on true story. Betul. Karena ini berupa novel yang bersifat memoir dari Elizabeth Gilbert. Betul. Nah, jadi ini menarik sekali ya, karena Elizabeth Gilbert ini juga selain menceritakan tentang proses pencarian dirinya, tentang cinta, di sana dia juga berkeliling ke 3 negara di dalam 1 tahun. Wow. Ini salah satu hal yang beresiko ya. Kalau di Indonesia kan emang kurang begitu familiar dengan kebiasaan ketika kita menghadapi sesuatu, kita pengen mencari jati diri kan biasanya take a break dari pekerjaan tuh paling lama berapa sih? 12 hari kan. Ini setahun. Ya, jadi memang dimulai dari krisis identitas dari si Liz ini, tokoh utama yang dimainkan dengan luar biasa oleh Julia Roberts. Dan kemudian Julia Roberts ini atau si Liz ini kemudian pergi ke 3 negara. Mereka Liz mencintai makanan dan bereksplorasi baru tentang bahasa baru. Dia pergi ke Italia. Terus kemudian dia mencari kedamaian atau ketentraman diri di India dan kemudian dia merayakannya di Bali. Bener banget, ke 3 kota atau 3 negara yang memang punya persepsi yang seperti yang sudah diinginkan sama si Liz kan menurutku. Ya betul. Dan kita juga lihat bahwa di dalam 3 negara ini memiliki background kultural yang berbeda. Dan juga membawa aura yang lain gitu untuk kehidupan Liz yang tadinya dia tinggal di New York. Dengan kota yang penuh kebisingan, dengan berbagai kegagalan yang sudah dihadapi sama Liz. Kemudian ada scene tadi yang aku sedih banget ketika dia berpisah sama pasangannya, dia nunjukin ada cincin di tangan kirinya. Itu kayak wow. Ya, tapi memang ini luar biasa sekali sih. Jadi mulai syutingnya tahun 2009 Sobat Fox, dan ini ada di beberapa negara dengan sudah mencapai pencapaian terakhir di box office itu tercatat lebih dari 204 juta US dollar. Oh wow. Dan film dan novel ini sebetulnya juga
menceritakan sebuah apa ya, sebenarnya perjalanan spiritual juga. Betul. Sih perjalanan spiritual tentang mungkin apa, kehidupan manusia modern yang mulai mencari tentang jati dirinya. Dan karena memang si Liz ini menemukan kekosongan ya, meskipun kalau misalnya kita lihat secara background dia sepertinya sudah memiliki semuanya. Apa sih yang gak dipunya sama Liz? Ya apa sih yang gak dipunya sama dia? Penulis gitu, sukses, cantik, punya suami yang memiliki pekerjaan yang sangat mapan, dan dia masih sedih dan depresi dan kehidupannya. Karena memang setiap orang sebenarnya punya lubang atau kegagalan sendiri, dan kalau melihat dari permukaan sih kayaknya semuanya bakal sempurna, cuman kita nggak tahu apa yang dirasain kan, termasuk Liz ini yang katanya kayak aku pengen break selama setahun untuk bisa mencari siapa diriku yang sebenarnya dan apa yang kuinginkan. Ya, dan dia pun pergi untuk pertama kalinya ke Italia, dan kita akan disuguhkan pemandangan khas kota Italia dan juga makanan-makanan yang luar biasa. Ada pizza, ada spaghetti. Itu bener kan spaghetti kan? Ya betul. Kemudian pasta-pasta yang lain yang ibaratnya kita jadi kayak simpelnya kita berasa liburan di Italia lah ya. Iya, dan di Italia ini juga dari awal judul itu itu tentang tentang apa, merayakan makanan. Pengecapnya dimanjakan di Italia ini karena emang dari segi makanan kan emang enak-enak ya di Italia untuk lidah orang barat kan. Ya, dan bagaimana kemudian suasana yang festival, yang banyak sekali orang-orang tuh bahagia merayakan, berkumpul bersama dengan makan festif, dengan tema-tema festif seperti itu. Dan Liz kemudian berada di dalam situasi di mana dia seperti diisi gitu, mangkuknya yang kosong itu diisi dengan apa ya, berbagai makanan yang berbeda gitu, dan kebahagiaan ketika kita makan. Jadi kebahagiaan yang pertama itu didapatkan ketika kita makan lah, bahasa simpelnya seperti itu ya Ro. Dan dari situlah Liz perlahan-lahan mulai menemukan arti dan makna kehidupan. Walaupun berat badannya naik tapi tetap nggak masalah. Ya, dan dia juga ke kota Roma. Betul. Dan dia bisa melihat lanskap. Jadi enak sih di film ini, kita seperti traveling ke kota yang aku paling seneng sebenarnya. Ini aku nonton 2 kali kalau nggak salah, dan ngerasa happy aja kalau ngelihat film ini. Kenapa? Karena tadi kita bisa melihat berbagai kota di berbagai negara, bahkan dengan angle shooting yang bagus banget. Wow. Kemudian juga semua supporting artisnya juga nggak ada yang fail menurutku. Oh wow, keren banget. Dan kemudian Liz melanjutkan perjalanan ke India. Dia masuk ke dalam sebuah ashram, di mana di sana kemudian dia memiliki apa ya, fokus ketika dia berada di India untuk apa ya, menemukan jati dirinya dengan cara bermeditasi, dengan berdoa, dan juga mengenal apa, pola hidup yang baru gitu, siklus kehidupan yang baru dengan berbagai ritme. Di sini menemukan pray soal kekosongan hati, bukan hati apa ya namanya ya, jadi setelah jiwa lah ya, setelah makan dia berdoa, so habis gitu dia langsung menemukan love, mencari dan juga menemukan cinta di Bali. Di Bali. Pas ya? Oh wow. Jadi memang Bali itu sebuah tempat yang menurut Liz it's a magical place gitu. Betul. Loh. Karena di sana dia menemukan keseimbangan antara itu apa ya, kekosongan di dalam menemukan spiritual dan juga menemukan sesuatu yang bisa membahagiakan kehidupan karena berada di alam. Betul. Dan dia di situ kemudian bisa menemukan tentang cinta. Cinta itu ibaratnya kayak paradise gitu. Ibarat orang bule kan biasanya kalau liburan ke Bali kan rasanya benar-benar kayak menikmati suasana tropis dengan deburan ombak, dengan ketemu sama orang yang se-welcome itu sama orang asing. Kemudian dari situ Liz udah mulai bisa kayak, oh ini sudah mulai terisi nih soulku yang lain gitu. Ya, kemudian Liz ketemu dengan Felipe. Nah, di laundryan. Dan disinilah kisah percintaan kemudian dimulai. Nah, ini ada rencana sequel kayaknya nggak sih?
Semoga ada. Sudah keluar, sudah keluar dan kemudian Liz dan Filipe akan bertemu lagi di sebuah acara pernikahan anaknya. Oh iya benar. Dan di film ini juga dibintangi oleh Christine Hakim, salah satu aktris senior yang berperan luar biasa sekali memberikan warna di film Eat Pray Love ini. Benar. Dan buat kamu yang penasaran atau mungkin selama ini kamu skip belum nonton film ini, ini masih tayang di salah satu layanan streaming ya, Ro? Ya betul. Benar banget. Dan juga ini adalah salah satu rekomendasi yang pertama. Berikutnya kita bakal membahas rekomendasi yang kedua. Kira-kira apa ya? Apa ya? Kita tonton setelah berikut ini. Cinepox. Sobat Fox, sekarang kamu gak cuma bisa dengerin siaran Fox Jogja aja loh. Fox Radio bisa dinikmati secara audiovisual. Nikmati pengalaman lebih seru melalui aplikasi Fox Radio. Kamu bisa menonton siaran Fox Radio Jogja sekaligus menikmati fitur live chat. Seru kan? Yuk download aplikasinya sekarang di App Store dan Play Store. Gunakan produk Kutus-Kutus Tombo Waras. Minyak Kutus-Kutus. Minyak Tanamu Tanami. Sabun Kalila. Sabun Tanamu Tanami. Dapatkan produk dengan kualitas asli hanya melalui customer service atau distributor terdekat di kota Anda. Cinepox. Balik lagi di hari ini ada Roro dan juga Ivan. Seperti biasanya tadi kita udah membahas dan juga ngasih racun buat nonton Eat Pray Love ya, Ro? Iya, kita sudah berjalan-jalan ke 3 negara dalam waktu singkat. Cukup singkat. Dan berikutnya kita punya satu rekomendasi yang bakal kita bahas juga di film yang bertemakan liburan. Itu adalah filmnya Dian Sastrowardoyo. Oh wow. Tapi bukan Ada Apa Dengan Cinta. Apa itu? Aruna dan Lidahnya. Yeay, sebuah film yang berangkat dari novel yang ditulis oleh Laksmi Pamuncak berjudul sama Aruna dan Lidahnya. Ini novelnya ditulis tahun 2014 ya, Roh. Dan dari sekian banyak tulisannya Mbak Lasmi, ini mungkin ada berbagai perubahan atau perbedaan kali ya, lebih tepatnya. Jadi dari novel-novel yang aku baca ya, dari novel-novel yang dibuat oleh Mbak Laksmi, Aruna dan Lidahnya ini salah satu novel yang menurut aku paling renyah. Karena sebelumnya novelnya tuh cukup berat dan penuh dengan ada sisi politik, filsafat gitu. Kalau misalnya teman-teman tahu juga Mbak Laksmi Pamuncak juga menulis novel Amba tahun 2012 rilisnya. Mungkin agak sedikit berbeda dan dengan tema light ini akhirnya diangkat di layar lebar dan juga disutradarai sama Mas Edwin. Iya, tapi memang Mbak Laksmi juga pernah membuat The Jakarta Food Guide. Apa itu? Sebuah kayak semacam guide untuk kuliner di kota Jakarta. Dia juga pernah buat itu buat berarti itu. ada mungkin ada satu benang merah dengan karya yang satu ini ya. Iya, karena Aruna dan Lidahnya adalah sebuah film yang sangat mengenyangkan. Mengenyangkan banget ya. Mengenyangkan. Kalau tadi Eat Pray Love itu kan beraneka ragam aspek ya, yang mengisi kekosongan hati, makanan dan juga jiwa atau perasaan. Spiritual. Bener. Kalau ini fully tapi kita kayak disuguhi dengan pemandangan
dan juga makanan dari Indonesia. Iya, dan tempat-tempat yang dituju tuh beneran ada ya. Beneran ada. Ya, beneran ada. Jadi kita bisa jadi referensi kuliner ketika kita berkunjung di kota yang dikunjungi oleh si Aruna itu. Bener banget, ada di syutingnya dari 5 kota kalau nggak salah. Dan ini memang menceritakan sebenarnya awalnya tentang keresahan atau sosial ya. Yang merupakan pada waktu itu mengangkat tema flu burung. Tentang flu burung. Dan si Aruna ini ditugaskan untuk menyelidiki flu burung ini di daerah-daerah langsung. Kita tuh pengen tahu nih sebenarnya di daerah itu kenyataannya seperti apa gitu. Dia ditugaskan oleh perusahaan untuk melakukan investigasi di beberapa tempat mengenai flu burung. Tapi dasarnya si Aruna ini emang suka makan kan, Van? Dari awal cerita. Dari awal cerita suka makan, tapi dia ngerasa kayak nggak percaya diri dengan apa yang dikecapnya. Punya salah satu isu ketika dia mengecap makanan, ini beneran enak atau cuman perasaanku aja nih? Gitu. Makanya diperkuat sama kehadiran dari lawan mainnya yaitu Nicholas Saputra. Yang di sini berperan sebagai Bono ya. Dan juga ada pemain pendukung lainnya itu Hannah Al-Rashid dan juga Oka Antara. Iya, jadi si Bono ini juga suka makanan kan? Dia suka masak kan? Bener. Dan emang Bono kan punya tipikal yang berbeda sama Aruna. Gimana tuh tipikalnya? Emang si Aruna kan tipikalnya nyeplos dan juga belak-belakan gitu kan. Sementara Bono lebih kayak tipikal diem, kemudian dingin kepada siapapun. Ada salah satu, tapi aku lupa ini ya penyebutannya di dunia sinematografi ya. Ketika ada kita lagi ngobrol nih, dia akan lihat kamera, kemudian kayak si Raro ini sifatnya emang kayak gini gitu. Itu apa ya namanya kalau nggak salah? Pokoknya ada di itu yang bikin menarik dari pengerjaan film ini. Jadi kayak semacam ada curhat ke penonton. Iya. Tapi si Bononya nggak tahu, seolah-olah emang nggak tahu, nggak ada di imajinasinya si Bono, kehidupannya Bono gitu. Dan ketika bersama dengan 4 orang ini, 4 orang ini bersama maksudku, itu emang menciptakan chemistry yang berbeda. Aku tahu nih sebutan yang kamu tadi tunjuk itu ternyata diangkat oleh sutradara atau si Mas Edwin ini berangkat dari teater. Jadi istilahnya itu adalah metode breaking the fourth wall atau membongkar dinding yang keempat. Oke. Jadi baiklah. ada apa ya, di dalam dunia teater tuh kan kayak kita jelas ya ada batasan antara penonton sama pemeran. Di metode ini dinding itu diterabas. Jadi Aruna itu bisa langsung kayak semacam ngomong langsung kepada si penonton. Bener, berarti ngelihat kalau selama ini kan kita jarang banget ngelihat film yang ngelihat kamera ya. Justru ini malah ngelihat kamera. Ya, jadi gaya itu disebut breaking the fourth wall. Oke, makasih Rara ilmunya. Dan balik lagi dari berbagai adegan di sini, aku paling terkesan dan juga masih inget di sekarang itu adalah mereka makan lorjuk. Lorjuk yang khas Madura itu loh. Iya, ketika mereka pergi ke Madura dan bebek hitam. Aku lapar sekarang. Aku juga lapar. Tapi terlepas dari semua itu ya. Terus ada juga di daerah Singkawang kalau nggak salah di kota-kota Kalimantan gitu. Ya, mereka pergi ke Pontianak. Aku tuh tahu makanan Kalimantan atau Pontianak itu dari film ini. Oh wow. Jadi kayak dia makan secuan. Apalah itu yang dumpling tapi isinya dari bengkoang itu aku juga ngerasain dan tahu rasanya seperti apa gara-gara nonton film ini. Rujak cumi. Enggak iya. Pokoknya aku lebih hafal nama makanannya. Tapi dari sini kita bisa menambah wawasan makanan ya, Roh. Betul. Dan tempat-tempat pun jadi viral akhirnya. Iya, tempat itu jadi tujuan destinasi wisata para penggila kuliner. Adegan-adegannya pun dibuat dengan angle-angle yang sederhana menurutku. Iya. Cuman dieksekusi dengan cukup rapih, dimana ketika ada adegan waktu itu dia naik speedboat, bukan speedboat, kapal ya. Itu emang si Dian Sastronya sendiri kelihatan banget kalau dia menikmati perjalanan tapi juga nggak menikmati. Jadi gimmicknya tuh aku rasa pas, dan ini beda banget sama pas dia sekarang kita lihat di Gadis Kretek ataupun di zamannya Ada Apa Dengan Cinta. Oke, jadi kalau misalnya teman-teman ingin mengulas tentang Dian Sastro, ini salah satu film yang bisa jadi referensi. Referensi. Dan 4 orang ini kayaknya nggak ada, walaupun ini ya ada polemik atau konflik yang diangkat. Aku rasa semuanya tetap imbang, kecuali bagian yang paling aku janggal adalah ketika si Oka
itu terlibat affair dengan seseorang, itu aku rasa sampai sekarang kayak itu kayaknya belum selesai adegan itu bisa dikembangkan itu gitu. Aku sebenarnya kalau dari segi cerita tuh jujur ya agak skip sih. Jadi aku lebih fokusnya malah justru tentang makanan dan tempat-tempat yang mereka tuju itu, Van. Itu buat aku lebih interesting. Tapi emang iya, karena kan terlalu banyak yang dari film ini ya. Di film ini tuh kayak isu flu burung ini cuman sebagai pengantar untuk buat mereka ya itu berkeliling ke berbagai daerah di Indonesia loh. Kalau misalkan jaraknya di Pulau Jawa kan nggak masalah ya menurutku, tapi ini benar kayak lempar pulau jauh-jauh gitu. Tapi ini menarik ya, karena selain tema flu burung dan juga tema-tema konflik percintaan yang ada di dalam film ini, kita bisa lihat nih bahwa makanan ini bisa jadi penghubung manusia dengan manusia dan bahkan bisa membangun culture gitu loh. Kayak misalnya kenapa kita jadi menjadikan alasan kenapa di Madura itu si bebek itu berwarna hitam dan pekat itu dilihat dari landscape-nya. Terus kemudian ketika mereka pergi ke Kalimantan dan kenapa kemudian banyak ada banyak makanan-makanan, karena kemudian root dari makanan itu juga secara apa ya, nggak secara langsung sih, bahkan malah bisa dibilang secara tidak langsung tuh sebenarnya berusaha untuk diperlihatkan juga di film ini. Oh iya benar. Jadi dari si makanannya ini ada background yang diceritakan juga gitu kan. Iya. Tapi ini Van, dulu Van, aku penasaran filmnya kayak gimana Oh sih? iya. Sampai kita lupa. Kalau gitu kita lihat dulu trailernya seperti apa. Yuk kita tonton bareng. Kata Pak Burhan, udah lama kamu gak turun lapangan, jadi kamu orang yang tepat. Itu Aruna tadi dan lidahnya. bener banget. Nah aku jadi inget nih salah satu hal atau statement yang diungkapkan di film ini adalah ketika kita makan, walaupun makanannya sama, rasanya akan berbeda kalau misalkan kita makan dengan siapanya. Jadi misalkan aku makan sama kamu nih Ro, kita makan lorjuk, mungkin rasanya akan berbeda ketika kita makan sama pasangan kita. Tapi kalau makannya sendiri rasanya beda nggak? Beda banget, itu jadi nggak enak sih. Yang paling seru di sini karena di Aruna ini selalu makan tuh pasti beramai-ramai. Terus teman-temannya saling ngicipin dan berbagi. Nah, ini rasanya seperti ini dan itu menjadi pengalaman kuliner yang kaya sih. Ini menurutku adalah salah satu film yang mematik atau mungkin memicu imajinasi indera pengecap kita, karena dari situ kita bisa membayangkan rasanya si soto lorjuk tuh seperti apa, kemudian apa rujak cingur ya kalau nggak salah ada juga itu jadi seperti apa, kemudian kuliner yang lain, sampai akhirnya kita penasaran juga pengen nyobain itu tuh makanan itu. Ya, dan juga berdasarkan karakter tokoh di film ini juga memunculkan berbagai macam perspektif bagaimana seseorang menilai sebuah makanan. Bener banget. Dan juga bagaimana cara orang menyelesaikan masalah sih. Iya, betul. Karena 4 sifat ini termasuk memiliki 4 karakter yang beda banget kan. Kalau si Bono itu kan lebih cenderung kayak bodoh amat, tapi di sisi lain dia juga berpikir juga kan. Tapi kan gengsinya tinggi banget. Bono ini menarik loh karena dia bisa mengecap kayak ini berasal dari bumbu apa, kayak ini ada daun jeruknya, ini ada ini itu enggak sih? Iya, mungkin karena dia chef juga kali ya, Roh. Jadi kayak mungkin sudah terlatih. Beda kalau misalkan orang awam kayak si Aruna, kemudian siapa Hana Al-Rashid itu berperan sebagai si Nadesda itu juga berbeda banget. Kalau Nadesda kan apa-apa dimakan nih. Nggak begitu picky. Dan juga si Oka ya. Nah si Oka ini yang berperan sebagai Faris. 4 orang yang cukup mewakili berbagai karakter. Betul. Mungkin termasuk kamu bisa, kalau aku di film ini bakal jadi ini deh, lebih ke Nadesda. Oh ya? Apa aja masuk, terus juga kayak menghubungkan teman satu dengan yang lain gitu. Karena menurutku walaupun si Nadesda ini sebagai supporting artist, tapi dia nggak fail dan juga nggak nyuri perhatian yang berlebih dari aktor utamanya. Iya, betul. Bener, kamu udah nonton ini kan? Dari 1 sampai 5 berapa? Aku 3. Aku 3, oke, sama aku juga 3. Kalau tadi? Karena sebenarnya novelnya kan cukup tebal ya. Jadi mungkin bisa lebih komprehensif lagi sih gitu. Karena aku udah baca novelnya gitu. Jadi compare dengan filmnya, aku sebenarnya lebih suka novelnya. Karena lebih
banyak aja ceritanya. Tapi dari segi sinema yang seperti itu tadi si sutradara Mas Edwin juga memberikan salah satu bentuk gaya bercerita yang berbeda yang biasanya ada di teater ditampilkan di film ini. Benar. Kalau aku kenapa aku kasih nilai 3 ya benar kata si Rara tadi, tapi menurutku kayak isunya yang diangkat sebagai bridging untuk tema ini kurang kuat aja sih gitu. Jadi kayak kurang dieksplor lagi. Penyelesaiannya juga sebenarnya sudah ketebak kan di akhir gitu. Tapi kalau kita flashback nih, tadi kan kita ngomongin yang segmen sebelumnya adalah film Eat Pray Love. Kamu nge-rate film Eat Pray Love berapa? Aku Eat Pray Love 3 juga. 3 juga. Aku 3,5 boleh nggak? Kenapa kamu nge-rate 3? Aku juga baca ininya juga, baca novelnya juga. Dan aku kalau dari novelnya tentang kedalaman spiritual, aku bisa menemukannya itu justru di novelnya. Tapi untuk pengalaman visual dan berjalan-jalannya itu aku temukan di filmnya. Bener, aku juga kenapa 3,5 karena menurutku ya sebagai orang awam yang nggak baca novelnya, kita tuh cukup dimanjakan dengan film itu dengan alasan yang kenapa dia traveling dengan sangat kuat. Kemudian di akhir cerita pun itu juga dapat banget gitu. Ya. Jadi demikianlah sahabat Fox, kita udah berjalan-jalan ke 3 negara dan berbagai kota di Indonesia. Episode yang cukup menyenangkan, bisa liburan virtual gitu sobat Fox. Iya betul. Terima kasih buat kamu yang sudah barengan dan juga sekali lagi kita ngucapin terima kasih. Tapi jangan lupa untuk like, subscribe channel kita sekali lagi di YouTube di @foxradiojogja, di search aja. Jangan lupa juga untuk selalu mendengarkan dan menunggu episode Kino Fox bersama Rau dan juga Ivan. Kalau begitu kita berdua pamit ya Rau. Yes, kita berdua pamit. Sampai jumpa di episode berikutnya. Bye-bye. Selamat liburan.